Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Eva Diana, NIM 21103030, Prodi Sosiologi, kelas karyawan. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan rangkuman materi mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia pada semester pendek yang didampingi oleh dosen pengajar, yaitu Ibu Riau Sujarwani, SSOS MN. Baiklah, kita langsung aja ke pertemuan pertama, yaitu melakukan kontrak perkuliahan yang disampaikan oleh Ibu Riau yang akan kita jalani satu semester ini. Pada pertemuan kedua diisi dengan mengikuti BIMTEK yang disampaikan oleh Kominfo tentang penggunaan televisi digital dan set-top box melalui Zoom meeting. Pertemuan ketiga, pembahasan materi pengertian tentang sistem ekonomi menurut beberapa para ahli, aspek-aspek sistem ekonomi di Indonesia, dan tugas menerangkan tentang manfaat penerapan sistem ekonomi dalam suatu bangsa. Pada pertemuan 4, pembahasan materi tentang klasifikasi sistem ekonomi yang dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu berdasarkan mekanisme dan koordinasinya, dan berdasarkan ideologinya. Berdasarkan mekanisme dan koordinasi dibagi lagi menjadi beberapa, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi pasar. Berdasarkan ideologinya dibagi menjadi sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis atau komunis, sistem ekonomi islami, dan sistem ekonomi campuran. Baiklah, Ibu juga memberikan tugas, yaitu memberikan contoh masing-masing dua dari sistem ekonomi berdasarkan ideologinya. Baiklah, kita masuk aja pertemuan kelima. Pertemuan kelima yaitu membahas materi tentang landasan sistem ekonomi Indonesia. Landasan sistem ekonomi Indonesia secara normatif yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semua butir-butir Pancasila dapat menjadi landasan sistem ekonomi Indonesia. Pada pasal 33 Undang-Undang 1945 merupakan pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri pokok, yaitu koperasi merupakan soko guru perekonomian. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomis, sosial dan moral, adanya kehendak yang kuat menuju arah kemerataan. Nasionalis setiap kebijakan ekonomi serta adanya keseimbangan yang jelas antara perencanaan ditingkatkan nasional dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Baiklah, kita masuki aja pertemuan ke-6. Pembahasan materi tentang unsur-unsur kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan harga dan upah, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan, kebijakan sosial, kebijakan kesempatan kerja, kebijakan moneter, kebijakan keuangan negara dan fiskal, dan kebijakan industrialisasi. Baiklah, Ibu juga memberikan contoh dari masing-masing kebijakan tersebut. Baiklah, kita masuki aja pertemuan ke-7. Pembahasan tugas untuk memberikan komentar tentang kebijakan pemerintah tentang sirkuit Mandalika. Komentar saya, kebijakan pemerintah tentang sirkuit Mandalika sangat bagus. Hal utama yang diinginkan dari pembangunan ini adalah menghadirkan manfaat bagi masyarakat, utamanya penduduk di Nusa Tenggara Barat. Salah satu manfaat ditujukan kepada 200 ton UMKM yang dapat berjualan selama pertandingan.
Pembangunan sirkuit ini diharapkan memberikan multiplier efek atau efek berganda bagi masyarakat, seperti menciptakan tenaga kerja. Selain itu, peningkatan wisata juga diharapkan dapat terjadi di luar wilayah Mandalika. Pemerintah pusat juga telah menyiapkan berbagai hal seperti penyediaan bus, angkutan untuk transportasi masyarakat dan rekayasa lalu lintas oleh Kementerian Perhubungan. Perbaikan sarana, prasarana, dan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Kesiapan simulasi protokol keamanan, kesehatan, dan keselamatan oleh Basarnas. Rehabilitas hutan dan lahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan diseminisasi informasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tentang sirkuit Mandalika terdapat sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya, banyak orang yang mengenal dan langsung datang ke Mandalika, Nusa Tenggara Barat, yaitu NTB. Sisi negatifnya yaitu pembangunan Mandalika memakai anggaran APBN sekitar 1,3 triliun dan biaya perawatan berkelanjutan agar sirkuit Mandalika ini tidak rusak dan dapat digunakan kembali di kemudian hari. Pada pertemuan ke-8 pelaksanakan UTS. Pada pertemuan 9, Ibu memberikan materi tentang globalisasi ekonomi. Terdapat 5 bentuk globalisasi ekonomi, yaitu globalisasi produksi, globalisasi pembiayaan, globalisasi tenaga kerja, globalisasi jaringan, informasi, dan globalisasi perdagangan. Ada dampak positif dan negatif dari globalisasi ini. Selain itu, Ibu memberikan tugas untuk mengomentari perang antara Rusia dan Ukraina. Apakah adanya dampak terhadap globalisasi ekonomi dan memberikan tanggapan. Baiklah, kita masuki pertemuan ke-10. Pertemuan ke-10, pembahasan materi tentang badan usaha milik negara. Terdapat jenis-jenis BUMN, yaitu perusahaan perseroan, perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan BUMD. Selain itu, ada juga materi tentang koperasi. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya, koperasi pembelian, koperasi penjualan, dan koperasi produksi. Baiklah, Ibu memberikan tugas perkembangan BUMN 15 tahun yang lalu sampai sekarang. Baiklah, kita masuki saja pertemuan ke-11. Pertemuan 11 mengerjakan tugas mengapa 7 besar BUMN yang terbesar di Indonesia didominasikan oleh bank. Berikan penjelasan dan gambaran nyatanya. Berdasarkan video yang diberikan oleh Ibu, menurut Menteri BUMN Pak Erick Thohir, BUMN terbesar di Indonesia ada 7, yaitu PT PLN, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Pertamina, PT Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, PT Telkom Indonesia. Baiklah, kita masuki saja pertemuan ke-12. Pembahasan tentang koperasi. Koperasi ini memiliki prinsip, yaitu terbuka atau sukarela. Pengelolaannya demokratis, partisipasinya dalam ekonomi kebebasan, dan pembangunan pendidikan, pelatihan, dan informasi. Di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkooperasian. Ada beberapa jenis koperasi, yaitu berdasarkan fungsinya, berdasarkan tingkat dan luas kerja, berdasarkan status keanggotaannya. Baiklah, kita masuki pada pertemuan ke-13. Membuat tugas mencari link YouTube
yang berkaitan dengan kemajuan koperasi di Indonesia. Kita masuki pertemuan ke-14. Hanya melakukan absensi kehadiran. Pada pertemuan ke-15, Ibu memberikan UAS. Baiklah, demikian rangkuman materi pada perkuliahan Sistem Ekonomi Indonesia ini. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Ibu Riau bisa memberikan pertambahan ilmu kepada saya sebagai mahasiswa. Sebelumnya saya meminta maaf kepada Ibu Riau selaku dosen pengajar apabila selama perkuliahan 1 semester ini ada kesalahan saya baik dari sikap maupun kata-kata saya. Semoga di lain kesempatan Ibu bisa bertemu dan mendapat lagi ilmu dari mata kuliah yang lainnya. Salam sehat untuk kita semua dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.